world will we take the empire? Majapahit bisa Wirwatika Kamu putuskan Nusantara Isut amuk di Palapa Cakrawala melati Pantara Wirwatika 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 Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Indro Bedonir Insam Bikolo. Selamat datang di channel YouTube Katurangan Alam. Channel yang membahas tentang budaya spiritual Jawa kuno berdasarkan tutur tinular yang kami ketahui. Kami doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah untuk kita semua dan menjadikan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Dari tutur tinular yang kami ketahui, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas seorang tokoh yang bernama Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Berikut kisahnya. Ken Arok biasa disebut Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa atau Sri Girinata Putra yang lahir di timur Gunung Kawi pada tahun 1182 dan wafat di Istana Tumapel, Kutaraja pada tahun 1227. Adalah pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singhasari. Beliau memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222. Menurut para raton, Ken Arok adalah putra dari Ken Endok dengan Raja Jenggala Sri Maharaja Jayamerta Sang Brahma Raja Girindra Tamagirinata Wiswarupa Kumara, seorang raja Jenggala yang mengalahkan Raja Kertajaya Kediri atau Panjalu. Sri Jayamerta adalah nama raja yang tercantum dalam Prasasti Sukun tahun 1161 Masehi. Prasasti tersebut berisi anugerah Sri Jayamerta kepada penduduk Sukun berupa Sima. Diperkirakan daerah Sukun yang dimaksud ada di wilayah Sukun, Malang saat ini. Tidak diketahui sejak kapan Raja Sri Jayamerta memerintah. Di tahun dikeluarkannya Prasasti Sukun tersebut merupakan tahun yang sama dikeluarkannya Prasasti Kahyonan tahun 1161 Masehi oleh Raja Sri Sarwaswara dari Kerajaan Panjalu Kediri. Dari Prasasti Sukun tersebut kuat dugaan wilayah Malang pernah ada kekuatan politik baru selain dari Kerajaan Panjalu. Sri Jayamerta Raja dari Jenggala pernah menyerang Panjalu yang mendapatkan daerah lungguh di wilayah Sukun, Malang, atau daerah yang merdeka lepas dari kekuasaan Kerajaan Panjalu. Raja Jenggala yang pada awal tahun 1194 Masehi menggempur Panjalu Kediri adalah Sri Maharaja Girindra, ayah dari Putri Sasi Kirana. Raja Jenggala ini disebut pula sebagai Sri Maharaja Jayamerta Sang Girindra Tamagirinata Wiswarupa Kumara, raja yang menganut agama Siwa. Girindra maupun Girinata artinya Raja Gunung. Sang Girinata juga sebutan lain bagi Dewa Siwa. Selain memiliki putri bernama Sasi Kirana, Sri Maharaja Girindra ini juga memiliki seorang putra dari istri selir yang dikenal para raton sebagai Ken Arok. Di dalam para raton, Ken Arok lahir pada tahun 1182 sebagai putra bangsawan dari Campara Bacem, Sutojayan, Blitar dengan seorang wanita desa Pangkurjiwut, Melegok, Blitar bernama Kendok. Beliau telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok
sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karungan sekarang Garung, Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok yang tidak betah hidup menjadi anak angkat Inuk Buntu, istri tua Bango Samparan, dan istri mudanya yang bernama Tirtaja. Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 anak, yaitu Panji Baul, Panji Kuncan, Panji Kunal, Panji Kenengkung, dan yang bungsu wanita bernama Cucu Puranti. Kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Siganggeng, sekarang Senggereng, Sumber Pucung, Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan kerajaan Kadiri. Setelah itu, Ken Arok bertemu seorang Brahmana dari India bernama Lohgawe yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Lohgawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Berdasarkan serat Pararaton, Ken Arok disebut pula Ken Agrok, digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Nama Ken Arok ternyata tidak terdapat dalam Nagara Kertagama tahun 1365. Naskah tersebut hanya memberitakan bahwa pendiri kerajaan Tumapen merupakan putra Batara Girinata yang lahir tanpa ibu pada tahun 1182. Pada tahun 1222 Sang Girinata Putra mengalahkan Kertajaya Raja Kadiri. Ia kemudian menjadi raja pertama di Tumapel bergelar Sri Ranggah Rajasa Girinata Putra, kemungkinan nama Anumerta. Ibu kota kerajaannya disebut Kutaraja. Pada tahun 1254 diganti menjadi Singasari oleh Wisnuwardhana. Sri Ranggah Rajasa meninggal dunia pada tahun 1227, selisih 20 tahun dibandingkan berita dalam Pararaton. Untuk memuliakan arwahnya didirikan Candi di Kagenengan, di mana ia dipuja sebagai Siwa, dan di Isana, di mana ia dipuja sebagai Buddha. Kematian Sang Rajasa dalam Nagara Kertagama terkesan wajar tanpa pembunuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah tersebut merupakan sastra pujian untuk keluarga besar Hayam Wuruk, sehingga peristiwa pembunuhan terhadap leluhur Raja-Raja Majapahit dianggap aib. Berdasarkan Negara Kertagama, telah didirikan Candi Pendarmaan Ken Arok di Genengan sebagai Siwa dan di Usana sebagai Buddha. Candi Pendarmaan ini dipercaya berada di situs Gunung Katu sebagai Siwa dan situs Sokan sebagai Buddha, yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi dan masuk ke dalam wilayah Wagir, Kabupaten Malang. Bekas-bekasnya menunggu untuk digali lebih lanjut. Ken Arok memiliki 2 istri, Ken Dedis sebagai permaisuri dan Ken Umang sebagai selir. Dalam versi Pararaton, Ken Dedis juga memiliki putra dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Jadi semua anak Ken Arok berjumlah 9 orang, 1 anak tiri laki-laki, 6 anak kandung laki-laki, dan 2 anak kandung wanita. Berikut adalah keturunan dari Ken Arok. Ken Dedis telah melahirkan 4 orang anak Ken Arok, yaitu Mahisa Wongatelen, Apanji Sapran, Agni Bahaya, dan Dewi Rumbu. Ken Umang yang telah memberinya 4 orang anak pula, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wogola, dan Dewi Rambi. Nama asli Ken Arok atau Sri Rajasa tidak diketahui. Nama Ken Arok hanya dijumpai dalam Pararaton, sehingga diduga kuat merupakan nama ciptaan si pengarang sebagai nama masa muda dari Sri Rajasa. Ken diartikan putra atau putri pejabat. Nama Arok diduga berasal dari kata rok yang artinya rampas. Jadi nama Arok bisa juga diartikan perampas.
Tokoh Ken Arok memang dikisahkan sebagai anak pejabat yang suka merampas dan gemar berkelahi. Sedangkan Sri artinya bangsawan raja atau ratu. Nama Rajasa dalam bahasa Sanskerta diartikan dengan berebut. Selain dijumpai dalam naskah sastra Pararatab dan Negara Kertagama, juga dijumpai dalam prasasti Balawe yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit tahun 1305. Dalam prasasti itu Raden Wijaya mengaku sebagai anggota keluarga Wangsa Rajasa dan memang adalah keturunan Rajasa. Nama Sri Rajasa ini adalah bentuk halus dari nama Ken Arok. Pengarang Pararatam juga menciptakan karakter tokoh Ken Arok sebagai masa muda Sri Rajasa dengan penuh keistimewaan. Ken Arok sendiri diberitakan sebagai putra Brahma, titisan Wisnu, serta penjelmaan Siwa, sehingga seolah-olah karakter dan kekuatan Trimurti berkumpul dalam dirinya. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Sri Rajasa, pendiri kerajaan Tumapat, merupakan seorang anak bangsawan yang dipercaya sebagai titisan dewa, yang memiliki kecerdasan Brahma, di bawah Wisnu dan keberanian Siwa, di atas rata-rata, sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai pendiri dan pembangun suatu dinasti baru yang menggantikan dominasi keturunan Airlangga dan Wangsa Isyana dalam memerintah Pulau Jawa. Sekian apa yang kami sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat, silahkan membagikannya ke komunitas Anda. Dan silahkan memberikan tanggapan baik saran atau kritik yang membangun dengan sopan sesuai dengan tema yang kami sampaikan.